Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 10 Januari tahun 2021, kita akan sama-sama melihat kapan waktunya beli Unilever, HMSP, dan GGRM. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, kita akan lihat dulu yang pertama adalah Unilever. Unilever sepanjang tahun 2020 ya, dia dibuka di level 8.700 di tanggal 2 Januari tahun 2020 di sini. Kemudian perlahan-lahan turun dan dengan adanya pandemi corona, sentimen negatif semuanya turun sampai terendahnya di 5275 tanggal 20 Maret tahun 2020. Dan setelah itu, Unilever langsung kembali lagi ke area 8.000-an, tepatnya di 8.800 di tanggal 18 Mei tahun 2020 di sini. Ya, jadi dia turunnya juga dalam, sama seperti semua saham-saham yang ada di bursa. Kemudian baliknya, membalnya, itu juga dia cepat banget kembali lagi nih, ya, di level 8.800. Tapi setelah itu, dari sejak Mei sampai sekarang, ya, harga sahamnya begini. Gerakannya naik turun, tapi cenderung turun. Ya, saat ini pada saat saya mengcapture chart ini, harga Unilever ada di level 7.150. Nah, terus kapan ya kita mulai boleh membeli Unilever? Ya, kita lihat dulu sebelumnya. Ada saham yang gerakannya kayak gini nih, kayak Unilever, ya, menguji sekali kesabaran trader. Ya, teman-teman bisa lihat di YouTube juga. Di sini saya pernah bikin videonya judulnya saham kanguru. Ya, jadi di situ-situ aja gerakannya. Malah cenderung waktu itu gerakannya dia turun. Dan ini dia sahamnya, ya, Telkom. Tahun 2020 sama, semuanya juga ambles ke sini. Turun, tapi si Telkom ini belum balik lagi. Kalau Unilever sudah balik lagi ke 8.000, ke area tertingginya di tahun 2020. Nah, Telkom ini belum. Ya, waktu itu hanya kembali ke level 3.400-an, kemudian di sini dia sideways kayak kanguru, gerakannya nggak kemana-mana. Nah, di sini dia mulai cenderung turun. Sama seperti Unilever pada saat ini. Turun pelan-pelan tapi turun dan turun terus. Oke. Nah, sekarang si Telkom sudah mulai kembali ke jalan yang benar, ya. Sudah mulai kembali naik. Arahnya dia akan menguji ke area ini tertinggi di tahun 2020 kemarin. Oke. Terus kita lihat kapan sih waktu itu akhirnya Telkom bosen turun dan mulai berbalik naik, ya. Kita lihat. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, di sini waktunya dia turun. Tapi ada waktunya juga dia berbalik naik. Ada waktunya juga dia reversal, ya. Nah, di sini saya menggambarkan garis downtrend line. Kenapa saya menggambarkan garisnya di sini? Kok ini ada candle-candle yang nongol-nongol gini, Ci? Mestinya kan garis nggak boleh nabrak. Tenang dulu. Nanti kalau belajar analisa teknikal lebih dalam, kamu akan ngerti kenapa saya gambar garisnya seperti ini, ya. Oke, ini dia waktu sabar menunggu Telkom, ya. Jadi kapan sih Telkom itu berhenti turun dan mulai kembali naik? Ketika dia break ke atas, menembus ke atas garis yang tadi, yang ini, ya, dari September 2019 terus, ya. Kalau memang dia benar mau naik, dia harus bisa break ke atas ini. Dia harus bisa berjejak mendobrak ke atas ini, ya, ke atas garis downtrend line ini. Selama si Telkom masih berada di bawah garis ini, arahnya masih terbaca downtrend. Kecenderungannya masih kecenderungannya turun. Tapi Ci, ini ada naik-naiknya. Iyalah, ada naik-naiknya. Ada naiknya, tapi dia membentuk low yang makin lama makin rendah. Ini namanya lower low. Ya, ciri-ciri downtrend adalah harga membentuk lower high dan lower low.
Oke, kita lihat menunggu Telkom. Ketika Telkom mulai break ke atas garis itu, garis downtrend line itu yang kita gambar sejak tahun 2019 dan pada saat kemarin November dia break ke atas garis itu, ada perubahan pergerakan harga. Nah, tapi nanti dia masuk lagi nih. Bisa aja dia masuk lagi, bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus pakai syarat, kita jaga di sini. Syaratnya kalau Telkom benar-benar mau break, dia nggak boleh turun di bawah low yang ada di sini. Ya, oke. Sekarang kita lihat Unilever. Kita lihat Unilever di chart time frame weekly. Ini adalah garis downtrend line Telkom dari sejak tahun 2018. Ada garis yang merah, ada garis yang ungu, ada garis yang abu-abu. Oke, gerakannya seperti ini. Ada naiknya, ya, tapi naiknya pun tertahan. Jadi rewardnya ada di sini. Ya, ketika nanti misalnya satu saat Unilever juga berbalik naik, dia akan menguji area-area ini. Ya, oke. Sekarang gimana nih si Telkom? Telkom arahnya sekarang masih ke sini. Masih, kalau ibarat Superman, dia itu kepalanya masih ke bawah gitu. Dia masih mau terjun ke bawah, ya. Belum ada tanda-tanda Superman-nya kepalanya balik arah mau terbang ke angkasa, belum. Dengan candle seperti ini, ya. Oke. Kita lihat di daily. Jadi Unilever ini mau turun sampai ke berapa nih si Unilever? Kalau diukur menggunakan Fibonacci, maka area-area support yang terdekat itu ada di 7050, 6625, 6025 dan di sini 5275. Jadi dia akan menguji area-area ini. Apakah kita langsung beli nih di area ini? Kalau saya akan menunggu dulu, ya. Lebih baik terlambat, tapi saya yakin bahwa trennya itu sudah berbalik arah. Ya, daripada dihajar di sini beli, turun lagi gitu. Jadi kalau saya lebih baik nunggu. Tapi kan teman-teman mungkin ada teknik yang lain yang lebih nyaman untuk teman-teman masing-masing, it's okay, ya. Jadi ini adalah garis yang lebih kecil lagi. Ini kan tadi yang saya gambar yang gede ya di time frame mana tadi? Weekly. Oke, ini garisnya sama. Dan ini kalau saya gambar lagi, ini ada nih, ya, ada candlenya. Kita pikir dia mau naik ke sini. Oke, ya kita pikir dia mau naik ke sini. Nah, tapi ternyata turun lagi, makin lama makin turun. Ini yang namanya false break, ya. That's why kita harus jaga di sini, low yang ada di sini. Kalau dia turun di bawah ini berarti dia masih kecenderungan akan turun lebih dalam. Ya, kalau misalnya udah sempat ada yang beli di sini, terus gimana pas di sini? Ya, kalau saya sih lebih baik keluar dulu. Ya udah, terus nunggu lagi. Itu kalau trader, ya. Tapi kalau investor pasti berbeda lagi pandangannya. Oke, sekarang jadi Unilever, yaitu kita nunggu seperti Telkom nanti di sini, ya. Syaratnya dia tidak break di low ini. Kalau benar-benar mau naik begini, ya, nggak palsu seperti di sini false break. Oke, terus kita lihat lagi gudang garam gimana. Gudang garam di time frame monthly gerakannya adalah seperti ini, ya. Level 41250 dan level di sini 39 ini adalah area-area support yang terjadi sejak tahun 2011, ya. Dan ini sudah disentuh kemarin di tahun 2020, area 39.500, ya. Ini saya gambar garis downtrend line-nya dan kita lihat di daily seperti apa. Gerakannya di daily kayak gini. Kemarin hampir nih dia udah break, wah udah keren kan, udah naik sampai ke 49, tapi ternyata dia turun lagi, pullback. Dan sekarang harganya menguji level 39.500 ini lagi. Jadi kapan nih GGRM berhenti turun dan mulai berbalik arah naik? Ya, ketika dia keluar dari area ini. Ya, keluar dari area ini dia akan menguji halte-halte harganya 1, 2, 3, 4 dan terus sampai di sini. Kalau dia tidak turun di bawah 39.500, maka adalah bagus untuk GGRM, berarti at least dia sideways di atas ini. Tapi kalau GGRM turun di bawah 39.500, maka dia akan menguji ya area-area di bawah ini.
Belum saya ukur sih menggunakan Fibonacci. Tapi terdekatnya skenarionya seperti ini nih, si GGRM. Ya. Kita lihat HMSP. HMSP dari 2010 sampai sekarang kayak gini ya. Ini saya gambar downtrend line-nya dan kita lihat daily-nya kayak gini. Ini area-area Fibonacci-nya ya. Support terdekat si HMSP itu ada di 1385 ya, di sini 1385. Kalau dia bisa break ke atas 1570 maka targetnya di sini 1720, 1865, 2080 dan seterusnya. Ini adalah area-area harga. Jadi teman-teman bisa ngelihat ketika harga sampai ke area ini dia ada pullback. Sampai di sini pullback. Sampai di sini mundur cantik, sampai di sini mundur. Jadi kalau teman-teman yang trading mungkin bisa ngelihat terdekat di mana sih haltenya harga, ya tangganya harga, atapnya harga, teman-teman bisa lihat di sini dengan mengukur menggunakan Fibonacci. Ya, jadi kapan kita beli GGRM, HMSP dan Unilever? Saya akan melihat ketika harga sudah berada di atas ini. Jadi kita bisa lebih confirm ngelihatnya bahwa ya dia sudah selesai penurunannya dan dia mulai berbalik arah. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan tentang Unilever, HMSP dan GGRM. Semoga view ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah ada channel Telegram, Telegram group juga, ada Instagram ya. Teman-teman bisa follow untuk melihat update harian tentang IHSG, tentang saham-saham yang ditanyakan lewat grup Telegram, juga update di Instagram Story. Bila teman-teman ingin membeli buku karangan saya, teman-teman bisa memesan langsung lewat Telegram atau bisa beli di Tokopedia. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan salam semangat selalu. Bye!